Oke, baik ini yang terakhir ya, saya ke Pak Denis atau mungkin juga nanti bisa diingat sama Mas Sandro terkait dengan kompensasi ya, kompensasi masyarakat misalkan daerah-daerah terdampak. Seperti apa kemudian PLN sendiri memberikan misalkan bisa pemberdayaan atau CSR atau seperti apa teman-teman PLN memperhatikan warga sekitar daerah-daerah terdampak. Pendekatan yang proyek yang kami pakai ini sebenarnya pendekatan maju bersama. Karena untuk membangun PLTP ini kan teknologi canggih ya. Lalu pasti ada kemajuan secara teknis itu kalau kelihatan. Dan ini akan menguntungkan pelanggan di seluruh Pulau Flores. Ini produksi dari listrik ini akan masuk ke grid dan akan tersalurkan ke seluruh Flores. Lalu banyak orang yang akan dapat manfaatnya. Nah, tentunya ini warga setempat, penduduk di wilayah Ulumbu juga ada manfaatnya. Nah, manfaatnya terutama tentunya dari listriknya masih terdapat beberapa dusun, kampung yang belum ada listrik. Ini menjadi perhatian utama, itu semua masuk listrik. Sampai dengan yang paling jauh, yang paling terpencil itu kemarin kalau tidak salah Kampung Manu. Itu sampai ke sana dapat, semua dapat. Mestinya dalam tahun ini sudah dapat. Kalau masih belum dapat ya tahun depan akan dapat. Itu listrik yang paling utama. Ya, itu terutama. Dan itu yang kena dampak juga itu ada warga yang punya tanah yang dibebaskan untuk kepentingan proyek, itu dijaga supaya ganti rugi. Ya, kalau istilah sekarang dipakai ganti untung. Lalu itu sangat wajar dan sangat menguntungkan bagi pihak yang melepaskan hak atas tanah. Dan rata-rata itu sudah bisa diterima dengan baik. Tetapi tentunya ada warga selainnya di sekitar wilayah proyek yang belum dapat itu ganti rugi dari pembebasan tanah, itu penyentuhan di sana itu dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat. Lalu kami juga sangat penting supaya warga setempat di situ bisa berpartisipasi untuk peningkatan kesejahteraan, peningkatan ekonomi rumah tangga mereka melalui program pemberdayaan, kira-kira begitu. Tapi di luar ini juga nanti waktu dilaksanakan konstruksi, itu kan beberapa tahun konstruksinya, itu pasti membutuhkan banyak tenaga. Nah itu membuka peluang untuk tenaga kerja yang diutamakan untuk warga-warga desa-desa yang sekitarnya. Lalu ini banyak macam manfaat, sehingga saya rasa banyak orang juga mendukung karena bisa sadar, bisa mengharapkan manfaat-manfaat. Terima kasih. Ya, baik ya, kira-kira itu tadi ya penjelasan singkat terkait dengan rencana pengembangan PLTP Ulumbu dari Mas Sandro dan juga Pak Denis, Mas Suar ya. Sebentar kita akan saksikan bersama ya launching film dokumenter judul Energi Hijau dari Bumi Flores. Nah, perbedaan pertambangan dan juga PLTP, lalu kemudian cara kerjanya sangat sederhana, kita akan simak bersama nanti setelah dialog ini. Mungkin closing statement Pak Denis mau sampaikan apa? Oh, Pak Sandro. Seperti apa closing statementnya? Ya, baik. Terima kasih banyak. Mungkin untuk kesempatan ini yang dari kami mesti sampaikan, yang pertama, ini adalah proyek strategis nasional dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui kami PT PLN Persero, yang kita semua harus ketahui, apapun yang dibuat oleh pemerintah ini sebisa mungkin adalah untuk kemajuan, untuk mengembangkan seluruh masyarakatnya. Tidak mungkin ada hal-hal yang merugikan daripada masyarakat. Adapun dampak positif dan dampak negatif dalam setiap kegiatan, khususnya proyek, itu pasti ada dampak positif dan negatif. Tapi kami hadir di sini bagaimana caranya kita membuat porsi-porsi positif ini jauh-jauh lebih besar daripada dampak negatifnya. Nah, kami juga memohon dukungan dari seluruh masyarakat, terutama di sekitar proyek pengembangan PLTP Ulumbu ini. Hendaknya kita semua bisa mendapatkan informasi-informasi dari sumber yang benar, sumber yang terpercaya, sehingga isu-isu miring ataupun simpang siur ini tidak terlalu mengganggu hati dan pikiran kita dengan isu-isu yang ada. Nah, yang terakhir barangkali
terkait dengan agenda FPIK juga atau Padiatapa yang kami sementara lakukan dan hari ini juga, ini adalah bentuk penghormatan kami terhadap hak-hak masyarakat adat. Jadi kami menjelaskan, memberikan seluruh informasi seterang mungkin, setransparan mungkin, dan meminta dukungan maupun persetujuan dari masyarakat, terkhusus masyarakat adat. Dan jangan lupa ada feedback yang juga akan kami berikan. Masyarakat adat sudah begitu tulus hati memberikan lingkungan mereka, walaupun mungkin ada yang pemilik maupun bukan pemilik, tapi lingkungan itu adalah milik adat, milik masyarakat adat. Masyarakat sudah berikhlas hati, berbesar hati memberikan itu kepada kita, maka selayaknya juga dari kami PT PLN juga memberikan feedback positif untuk masyarakat berupa bantuan-bantuan maupun program-program pemberdayaan masyarakat yang semoga bisa meningkatkan perekonomian maupun kualitas hidup masyarakat sekitar. Terima kasih. Baik, terima kasih ketiga narasumber kami ya sudah memberikan sedikit materi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada yang kurang ya silakan bertanya pada materi FPIK. Dan kita akan launching bersama, kita akan saksikan bersama pesan-pesan melalui video dokumenter tersebut. Pakai bahasa Manggarai ini tuh. Tabe, aku Regi anak